Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asifa Nur Fikri, NIM saya 1908 1080 66. Saya dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Mata kuliah pengembangan kurikulum anak usia dini diampu oleh dosen Ibu Syifauz Zakia MPD. Baiklah, yang pertama adalah Hakikat Developmentally Appropriate Practice atau DAP. DAP adalah desain kurikulum yang mengacu pada ilmu pendidikan yang menyepakati perlunya disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Menurut Knut Brown 2006. Konsep DAP pada intinya memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah kesesuaian dengan usia anak, yang kedua kesesuaian dengan individu anak, dan yang ketiga kesesuaian dengan sosial dan budaya anak. Yang pertama adalah kesesuaian dengan usia anak. Praktik yang sesuai dengan perkembangan usia anak adalah praktik pendidikan yang dikembangkan berdasarkan pada teori yang menempatkan perkembangan manusia secara universal, termasuk aplikasi kehidupan 8 tahun pertama. Yang kedua adalah kesesuaian dengan individu anak. Praktik yang sesuai dengan individu anak adalah praktik pendidikan yang selaras dengan pola pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk kekuatan gaya belajar, minat, pengalaman, dan potensi anak secara keseluruhan. Yang ketiga adalah kesesuaian sosial dan budaya anak. Praktik yang sesuai dengan budaya anak mengakui bahwa anak berasal dari keluarga dan masyarakat yang memiliki budaya masing-masing dalam kehidupannya. Jadi, kesimpulan dari DAP adalah memberikan kerangka kerja para pendidik untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas tinggi terhadap setiap anak. Untuk itu, para pendidik harus merencanakan, melaksanakan, serta menilai berbagai program pendidikan secara berkelanjutan agar selalu sesuai dengan kebutuhan perkembangan setiap anak. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pengembangan DAP. Yang pertama adalah menciptakan komunitas peduli terhadap anak. Program berbasis DAP mendukung para pendidik dalam berbagai program anak usia dini untuk menciptakan lingkungan yang berpusat pada anak. Program-program tersebut juga harus mendorong dan bernilai bagi semua anak, tanpa memandang usia, jenis kelamin, kemampuan, ras, dan latar belakang etnis. Di satu sisi, anak memiliki banyak kesamaan, tetapi di sisi lain, anak juga memiliki perbedaan yang sangat unik. Maka dari itu, untuk mengembangkan program-programnya, pendidik harus mendorong komunitas belajar anak, khususnya anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Yang kedua adalah mengajar, memperkaya perkembangan dan belajar anak. Mengajar mengacu pada berbagai teori yang memberikan landasan bagaimana anak usia dini belajar. Mengajar anak usia dini berbeda dengan mengajar anak-anak yang sudah dewasa. Dalam mengajar anak usia dini, para pendidik menggunakan berbagai strategi pembelajaran untuk membantu perkembangan dan belajar anak. Di sisi lain, pendidik juga membimbing anak untuk menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, mampu mengatur dirinya sendiri, dan kelak nanti mereka akan menjadi anggota masyarakat yang memiliki kontribusi terhadap kemajuan masyarakatnya. Yang ketiga adalah membangun hubungan timbal balik dengan keluarga anak. Membangun hubungan timbal balik dengan keluarga menjadi program DAP, sehingga dalam petunjuk praktisnya, DAP memberikan gambaran bagaimana pendidik mengembangkan hubungan yang kolaboratif dengan keluarga yang mempromosikan rasa kemitraannya berdasarkan saling membutuhkan. Dan yang terakhir adalah menilai perkembangan dan belajar anak. Menilai perkembangan dan bagaimana mengetahui anak belajar, pengamatan menjadi elemen kunci. Tetapi di sisi lain, banyak model penilaian yang dapat diikuti oleh para pendidik, sehingga dengan penilaian ini, para pendidik dapat mengetahui secara menyeluruh bagaimana perkembangan anak
dari berbagai aspeknya. Selanjutnya adalah pengembangan kurikulum PAUD berbasis DAP. Yang pertama adalah bagaimana anak belajar. Sebuah filosofi yang jelas tentang bagaimana anak belajar membutuhkan pemahaman yang baru tentang pendidikan yang sesuai, agar setiap praktiknya sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang kedua, apa yang dipelajari anak. Pengembangan kurikulum PAUD adalah membuat pemetaan mengenai tujuan dan sasaran belajar. Pengembangan ini memberikan arahan untuk menentukan apa yang diketahui anak dan bagaimana pengetahuan itu dikembangkan. Yang ketiga adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah wahana bagi anak-anak untuk belajar. Kerangka kurikulum memberikan arahan yang memungkinkan para pendidik untuk membuat keputusan tentang ruangan dalam, ruangan luar, bahan dan peralatan apa yang tepat, dan bagaimana cara untuk mengelompokkan dan ditampilkan sehingga dapat menstimulasi anak dari berbagai aspeknya. Yang keempat adalah peran pendidik. Penataan lingkungan yang sesuai menuntut pendidik untuk memiliki kemampuan dan mempromosikan semua aspek perkembangan dan memfasilitasi anak. Pendidik juga harus memilih dan menyusun materi dan berinteraksi dengan anak sehingga mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi pelajar yang sukses. Dan yang terakhir adalah peran keluarga anak. Program yang efektif bagi anak-anak adalah dengan melibatkan keluarga anak dalam cara yang berarti. Selanjutnya adalah implementasi pembelajaran berbasis DAP. Yang pertama adalah pengalaman belajar aktif. Pembelajaran yang tepat yaitu yang dapat mempromosikan anak untuk aktif melakukan eksplorasi atau jelajahi lingkungan. Pengalaman nyata seperti memasak adalah salah satu contoh pembelajaran berbasis DAP. Yang kedua adalah strategi pembelajaran yang bervariasi. Strategi pembelajaran yang bervariasi dimaksudkan untuk mendorong terpenuhinya kebutuhan belajar. Selain itu juga, dengan strategi pembelajaran yang bervariasi dapat membantu menstimulasi kecerdasan ganda. Yang ketiga adalah seimbang antara keterlibatan aktivitas guru dan keterlibatan aktivitas anak. Pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak adalah adanya keseimbangan antara keterlibatan aktivitas guru dan aktivitas anak. Yang keempat adalah kurikulum terpadu. Pengembangan kurikulum terpadu adalah model-model kurikulum yang menghubungkan antara satu konsep dengan konsep lain untuk mempersatu berbagai konsep. Dan yang terakhir adalah pusat pembelajaran. Pusat belajar adalah tempat yang didesain sedemikian rupa di mana anak dengan leluasa dapat terlibat dalam berbagai kegiatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.